Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widiarti dari Prodi Manajemen NIM 28920500001. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen untuk memenuhi project test pada UAS pelajaran pengantar ekonomi retail. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian konsumen menurut Kotter dan Keller. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari teori perilaku ekonomi, yaitu untuk tahu keinginan dari konsumen. Selain itu, untuk memberi penjelasan perilaku konsumen dalam menentukan permintaan, sehingga konsumen mencapai daya guna yang maksimum. Selanjutnya ada jenis perilaku konsumen. Perilaku konsumen ada dua. Yang pertama, perilaku konsumen rasional, dan yang kedua, perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen rasional, kegiatan konsumsi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang maksimum. Yang kedua, produk tersebut betul-betul dibutuhkan konsumen, bukan keinginan semata. Dan yang ketiga, konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin. Selain itu, konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Sedangkan perilaku konsumen irasional dapat dikatakan irasional apabila konsumen membeli produk karena tertarik pada iklan atau promosi, bukan berdasarkan kebutuhan, dan konsumen hanya mau menggunakan merek terkenal. Selain itu, konsumen membeli produk demi gengsi semata. Jadi bisa dibedakan bahwa perilaku konsumen rasional lebih efektif dalam memilih, karena rasional itu benar-benar barang yang dibutuhkan, bukan seperti irasional yang hanya kebutuhan sampingan seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Dan faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta status sosial. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Dan yang keempat yaitu faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Lalu ada tahapan dalam perilaku konsumen. Tahapan perilaku konsumen ada 5. Yang pertama, pengenalan masalah. Penganalisaan keinginan dan kebutuhan ini ditujukan terutama untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi dan belum terpuaskan. Dan tahapan yang kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih lanjut, lebih banyak mengenai produk atau jasa yang ia butuhkan. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Tahap ini meliputi 2 tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Lalu yang keempat ada tahapan pengambilan keputusan, yaitu keputusan untuk membeli di sini merupakan proses pembelian yang nyata. Jadi setelah tahap-tahap di muka dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Dan setelah itu perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan dari produk yang ia beli tersebut. Setelah tahapan, ada juga pendekatan teori perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal atau cardinal utility. Yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal atau ordinal utility. Pendekatan nilai guna kardinal
merupakan kepuasan konsumsi yang dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan angka, uang, atau satuan bilangan lainnya. Asumsi teori nilai guna kardinal, yaitu nilai guna yang dapat diukur. Dan konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Dan yang ketiga, konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. Dan selanjutnya ada teori nilai guna, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, nilai guna total, jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi jumlah barang. Dapat dilihat kurva nilai guna total bermula dari titik nol yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang X. Selanjutnya akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi, dan pada akhirnya akan turun apabila konsumsi melebihi 8. Dan yang kedua, nilai guna marginal. Kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar sesudah jumlah 8, yang menunjukkan nilai guna adalah negatif. Dan di sini ada rumusnya, yaitu MU X per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ. Dan di sini ada keterangannya. Selanjutnya yaitu pendekatan nilai guna ordinal. Pendekatan nilai guna ordinal merupakan nilai guna bagi seorang konsumen yang tidak perlu diketahui. Jadi pendekatan nilai guna adalah tingkat kepuasan seseorang dapat mengonsumsi barang atau jasa tidak dapat diukur dengan uang atau angka, tetapi dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah, seperti ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan konsumsi dari teori nilai guna ordinal, yaitu konsumen akan memilih kombinasi barang yang akan dikonsumsi yang akan mendatangkan kepuasan maksimum. Yang kedua, konsumen dianggap mempunyai informasi yang sempurna atas uang yang tersedia baginya, serta informasi tentang harga pasar. Dan yang ketiga, konsumen perlu mempunyai preferensi yang disusun atas besarnya nilai guna, walaupun besarnya nilai guna itu seperti absolut atau tidak perlu diketahui. Dan di sini ada kurva indifferent. Kurva indifferent merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang dari seorang konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Bisa dilihat di sini, kurva indifferent mempunyai kebimbingan negatif dari kiri ke atas ke kanan bawah. Kurva indifferent yang lebih tinggi kependudukannya menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi, dan kurva indifferent tidak pernah berpotongan dengan kurva indifferent lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori perilaku konsumen. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.